Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwan fillah, ibu-ibu, bapak, saudara-saudara jamaah salat subuh Masjid Hasanuddin rahimakumullah. Alhamdulillah, sama-sama tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjalankan ketaatan, untuk beribadah, untuk menambah ganjaran-ganjaran pahala yang disiapkan dan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memulai aktivitas kehidupan kita pada hari ini, alhamdulillah, dengan ketaatan-ketaatan yang besar. Datang kita ke rumah dari rumah-rumah Allah. Setiap derap langkah kaki kita itu akan menghapus dosa dan mengangkat derajat kita. Masuk kita ke masjid, di detik itu juga mengalirlah doa para malaikat. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaihi. Ya Allah, ampuni orang ini, ya Allah rahmati orang ini, ya Allah berikan pintu taubat untuk orang ini. Kita yang kerjakan tahiyatul masjid, kita kerjakan qobliyah subuh, kita kerjakan ibadah salat subuh, duduk hadir pada majelis ilmu. Ini rentetan-rentetan amal ibadah yang besar, bukan ibadah-ibadah yang kecil, bukan ibadah yang sepele. Dan ini satu nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua ketika kita dilapangkan dan dimudahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini insyaallah kita akan bersama dengan amalan-amalan terbaik yang kita sangat diperintahkan ketika kita berada pada bulan Dzulhijjah. Kita akan fokus pada dua ibadah saja yang itu sangat diperintahkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama jelas tentunya di bulan Dzulhijjah ada yang namanya puasa Arafah. Di bulan Dzulhijjah ada yang namanya puasa Arafah. Puasa Arafah itu pernah disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shaumu yaumul Arafah yukaffiru sanatayn madiyah wa mustaqbilah." Puasa hari Arafah, kata Rasulullah, itu bisa menghapus dosa 2 tahun. Menghapus dosa 2 tahun. Tahun sebelumnya dan tahun setelahnya. Para ulama menyebutkan bahwasanya kalau kita bicara puasa yang sifatnya satuan dalam artian bukan dengan jumlah yang banyak, maka puasa Arafah adalah puasa terbaik. Puasa Arafah adalah puasa terbaik. Dia menggugurkan dosa dan kesalahan selama 2 tahun. Tahun sebelumnya dan tahun setelahnya. Puasa Arafah itu kapan diperintahkan? Diperintahkan ketika kita berada pada 9 Dzulhijjah di setiap negara masing-masing. Puasa Arafah tidak ada kaitannya dengan orang yang wukuf di Arafah. Mohon maaf kalau seandainya hari Arafah, wukuf di Arafah misalnya di Saudi Arabia terjadi wukuf di Arafah, sementara ada mungkin satu negara dia belum berada pada 9 Dzulhijjah. Apakah dia melaksanakan puasa Arafah disebabkan wukufnya jamaah haji di Arafah? Maka jumhur ulama menyebutkan tidak, karena puasa Arafah itu hanya dikaitkan pada 9 Dzulhijjah setiap negara masing-masing. Atau mungkin ada satu negara yang sudah berada pada 9 Dzulhijjah, sementara di Saudi Arabia belum terjadi wukuf di Arafah. Maka apakah dia menunggu orang wukuf di Arafah baru dia melaksanakan ibadah puasa, sementara di tempat dia sudah berada pada 9 Dzulhijjah? Maka jawabannya kata jumhur ulama, dia tetap menjalankan puasa Arafah di 9 Dzulhijjah setiap negara masing-masing. Apa alasannya? Alasan yang pertama adalah puasa Arafah ini
tidak ada kaitannya dengan orang wukuf di Arafah. Alasan pertama, karena puasa Arafah itu hanya diperintahkan kepada orang-orang yang tidak melaksanakan ibadah haji. Puasa Arafah tidak disyariatkan untuk orang yang melaksanakan ibadah haji. Puasa Arafah itu hanya dialamatkan kepada kita yang tidak melaksanakan ibadah haji. Nabi SAW ketika beliau melaksanakan ibadah haji, beliau tidak melaksanakan puasa Arafah. Begitu juga para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum wa radhiyallahu. Karena puasa Arafah ini hanya dialamatkan kepada orang yang tidak melaksanakan ibadah haji. Artinya puasa Arafah tidak ada kaitannya dengan orang yang wukuf di Arafah. Karena kalau seandainya puasa Arafah itu dikaitkan dengan orang yang wukuf di Arafah, maka jamaah haji itu lebih ditekankan dan lebih disyariatkan untuk melaksanakan puasa. Taruhlah misalnya, mohon maaf, Idul Adha berbeda mungkin. Taruhlah misalnya potensi Idul Adha mungkin berbeda di tahun ini, maka ya, biasa, perbedaan itu biasa. Jangan sampai ketika terjadi perbedaan kita terpecah ukhuwah kita. Ya, ada yang mungkin berhari raya hulu-hulu, ada yang mungkin berhari raya mungkin bertunda. Ya silahkan, ini pilihan sikap. Tidak perlu untuk saling mencela, tidak perlu untuk saling artinya menghina pendapat dengan pendapat yang lain. Ini masing-masing pilihan sikap. Karena perbedaan ini wajar. Masing-masing mempunyai dalil, masing-masing mempunyai keyakinan dari apa yang mereka yakini. Setahun itu paling banyak kita berbeda 2 hari aja. Kalau ada Idul Adha, Idul Fitri, artinya masih banyak hari yang sama aja. Jumat tetap Jumat juga. Ya, artinya hanya 2 hari, bukan masalah yang besar. Ini bukan bicara masalah i'tiqad, bukan bicara masalah akidah ataupun keyakinan. Ini hanya masalah furu', masalah fikih yang ya ini masalah yang yasir, masalah yang ringan, bukan masalah yang berat. Dia tidak bicara akidah, dia tidak bicara keyakinan. Kalau misalnya Idul Adha berbeda, kalau seandainya terjadi perbedaan, maka ini boleh jadi akan berpotensi terjadinya perbedaan puasa Arafah, boleh jadi. Selama di satu tempat tersebut sudah berada di 9 Dzulhijjah, selama di tempat tersebut sudah berada di 9 Dzulhijjah, terjadi atau tidak terjadi wukuf di Arafah, puasa Arafah tetap berlaku. Karena puasa Arafah tidak ada kaitannya dengan orang-orang yang wukuf di Arafah. Sebabnya adalah puasa Arafah itu hanya disyariatkan bagi orang yang tidak melaksanakan ibadah haji. Kalau seandainya puasa Arafah itu dikaitkan dengan orang yang wukuf di Arafah, maka puasa Arafah lebih disyariatkan untuk orang yang wukuf. Inilah dalil kata para ulama, puasa Arafah itu tidak ada kaitannya dengan orang yang wukuf. Alasan yang kedua adalah, kalau seandainya wa'iyadzubillah kita berlindung kepada Allah, ada musibah yang mungkin lebih dahsyat, lebih besar daripada corona misalnya, atau Saudi Arabia mungkin memberikan pernyataan tidak ada akses untuk melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji misalnya karena terjadi musibah wa'iyadzubillah ditutup oleh pemerintah Saudi misalnya. Maka ketika ibadah haji itu ditutup, tidak ada orang yang boleh melaksanakan ibadah haji. Maka konsekuensinya adalah tidak terjadi wukuf di Arafah. Pada saat tidak terjadi wukuf di Arafah, kita yang sudah berada di 9 Dzulhijjah, apakah kita tidak berpuasa disebabkan tidak ada orang yang wukuf? Maka tentunya kita tetap berpuasa. Oleh karena itu, terjadi atau tidak terjadi wukuf di Arafah, puasa Arafah tetap berlaku setiap pada tanggal 9 Dzulhijjah. Inilah dalil kata para ulama kenapa puasa Arafah itu tidak ada kaitannya dengan orang wukuf. Karena ada sebahagian orang yang mungkin menganggap puasa Arafah itu dikaitkan dengan orang wukuf. Sekarang kalau seandainya wa'iyadzubillah terjadi musibah, Saudi Arabia kemudian memutus semua akses untuk melaksanakan ibadah haji, tidak ada orang yang boleh melaksanakan ibadah haji. Ketika tidak ada orang yang boleh melaksanakan ibadah haji,
haji tidak terjadi wukuf di Arafah. Maka apakah puasa Arafah berlaku karena tidak ada orang yang wukuf? Puasa Arafah tetap berlaku di 9 Dzulhijjah. Inilah sekali lagi kenapa puasa Arafah tidak ada kaitannya dengan orang wukuf. Puasa Arafah hanya dikaitkan pada 9 Dzulhijjah di setiap negara masing-masing. Di setiap negara masing-masing. Jangan sampai kita melepas puasa Arafah. Ini puasa pahalanya menggugurkan dosa 2 tahun. Tahun sebelumnya dan tahun setelahnya. Bahkan seorang yang melaksanakan puasa Daud, dia biasa puasa Daud, dia biasa mengerjakan Daud. Kalau seandainya dia puasa Daud, taruhlah misalnya Daudnya dia bertepatan pada hari Arafah. Taruhlah misalnya Daudnya dia bertepatan pada hari Arafah. Maka apakah dia berniat untuk melaksanakan puasa Daud? Tidak, dia berniat untuk melaksanakan puasa Arafah. Dia gugurkan Daudnya dia niatkan untuk puasa Arafah. Hari Arafah misalnya 9 Dzulhijjah misalnya jatuh pada hari Jumat. 10 Dzulhijjah hari raya Idul Adha jatuh pada hari Sabtu misalnya. Dan dia punya jadwal Daudnya dia jatuh pada hari Jumat misalnya di 9 Dzulhijjah. Maka apa yang dia niatkan? Apakah dia niat Daud atau niat Arafah? Dia niat puasa Arafah. Karena biar bagaimanapun sekali lagi puasa Arafah itu mempunyai keutamaan yang sangat besar. Dia niat puasa Arafah untuk menggugurkan dosa 2 tahun tadi. Karena tidak dikenal di dalam syariat kita menggabungkan niat-niat sunnah pada sebuah amalan. Tidak ada hadis Nabi SAW yang secara tegas dan jelas memberikan informasi kepada kita bolehnya menggabungkan niat-niat sunnah pada satu amalan. Ada orang yang mungkin niat puasa sunnah, dia niat puasa Senin. Kebetulan mungkin terjadi pada Ayyamul Bid, dia niat juga puasa Ayyamul Bid. Kebetulan mungkin itu terjadi pada bulan Syawal, dia niat puasa Syawal misalnya. Penggabungan niat-niat sunnah ini itu tidak dikenal dalam syariat kita. Karena biar bagaimanapun innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imrin ma nawa. Amal itu kembali kepada niat dan orang akan mendapatkan hasil dari niat yang jelas. Ada orang yang masuk masjid, dia niat tahiyatul masjid. Kemudian dia niat juga qobliyah subuh 2 rakaat. Kalau 2 niat boleh, kenapa 5 niat tidak diperbolehkan? Kalau begitu ada orang yang masuk masjid, dia niat tahiyatul masjid, dia niat qobliyah subuh, dia niat salat sunnah mutlak, dia niat salat sunnah wudu, dia niat salat sunnah antara adzan dan iqamah. Di dalam Islam, di dalam syariat kita tidak dikenal penggabungan niat-niat sunnah. Yang ada satu amalan, dia satu niat. Satu ibadah yang dilakukan, ya sudah satu niat. Kalau ada orang yang puasa Daud, kemudian bertepatan pada hari Arafah, apa yang dia pilih? Dia pilih puasa Arafah. Karena ini pahala yang begitu besar, menggugurkan dosa selama 2 tahun. Tahun sebelumnya dan tahun setelahnya. Jadi pertama, ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat mulia adalah ibadah puasa Arafah. Ketika kita berada pada 9 Dzulhijjah, maka ini adalah hari yang kita sangat diperintahkan untuk melaksanakan puasa Arafah. Adapun puasa Tarwiyah, tidak ada hadis sahih yang memerintahkan. Puasa Tarwiyah yang dia jatuh pada 8 Dzulhijjah, tidak ada satu hadis pun yang menjelaskan Nabi memerintahkan untuk melaksanakan puasa Tarwiyah. Tarwiyah itu diambil dari kata rawa yurawi tarwiyatan, yaitu jamaah haji yang dia pergi ke Mina sebelum dia pergi ke Arafah di 9 Dzulhijjah. Jamaah haji itu pergi ke Mina di 8 Dzulhijjah. Dan jamaah haji yang pergi ke Mina, mereka mempersiapkan, membawa perbekalan air dan yang lainnya. Karena di Mina ketika itu dulu tidak ada yang menyiapkan air. Datangnya jamaah haji dengan mempersiapkan bekal, membawa air dan yang lainnya ke Mina, dikenal dengan istilah hari Tarwiyah. Hari yang mana jamaah haji membawa perbekalan sendiri, membawa air dan yang lainnya, yang itu bertepatan pada 8 Dzulhijjah. Dan sekali lagi tidak ada istilah puasa Tarwiyah, adanya hanya puasa Arafah
yang pernah dicontohkan dan diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, jelas ibadah yang terbaik pada saat kita berada pada bulan Dzulhijjah adalah ibadah kurban. Dan jelas ini materi yang berulang yang sering disampaikan, karena ini ibadah yang paling mulia, ibadah yang siapapun dari seorang muslim dia punya kemampuan dia berkurban. Sampai ulama itu berbeda pendapat, apakah ibadah kurban itu hukumnya wajib atau sunnah yang sangat ditekankan ketika dia punya kelapangan untuk berkurban. Sekali lagi, siapapun yang punya kemampuan untuk berkurban dia berkurban. Jangan terlalu bakhil dengan apa yang ada pada diri kita. Orang-orang yang berkorban ini perwujudan rasa syukur dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak cukup kita hanya mengucapkan kalimat tahmid, kalimat alhamdulillah, sementara kita punya kemampuan untuk berkorban. Kurban ini ibadah yang mendatangkan pahala yang begitu besar. Kurban itu pernah dinyatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap apapun yang ada pada hewan kurban itu pahala. Ma min ayyamin amalan salih habba ila Allah min hiraqatid dam wa inna yati yaumil qiyamati bi quruniha wa aslabiha wa ash'ariha wa inna dam la yakun bi makanin qabla an yaqa 'ala al-'abdi fatayyibu biha nafsa. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hari yang terbaik untuk orang itu menjalankan ibadah ada di 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Pada 10 Dzulhijjah kata Rasulullah, ibadah terbaik ada pada hiraqatul dam, ada pada menumpahkan darah menyembelih hewan kurban. Setiap tetesan darah dari hewan kurban itu pahala kata Rasulullah. Tulang kuku dan bulu-bulunya itu pahala kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanduk-tanduknya itu pun pahala kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap apapun yang ada pada hewan kurban itu pahala kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan tetesan-tetesan darah yang mengalir dari hewan kurban itu pahala kata Rasulullah. Orang yang punya kemampuan dia berkurban. Orang yang punya kelapangan untuk berkurban, maka hendaknya dia berkurban. Karena kurban ini salah satu ibadah terbaik yang pernah disyariatkan. Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallah 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Setiap umat kata Allah, setiap umat diperintahkan oleh Allah untuk berkurban, untuk menyembelih. Untuk apa? Liyadhkuru ismallah, agar mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ma razaqahum, berkaitan dengan rezeki yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka. Kurban itu bentuk rasa syukur kita kepada Allah, bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini salah satu ibadah terbaik. Kalau ada orang yang sedekah jariah 2.500.000 atau 2.600.000, ada orang yang berkurban di 2.600.000, 2.600.000 untuk berkurban itu jauh lebih baik. Ini ibadah khusus di waktu yang khusus dengan cara yang khusus, maka tentunya pahalanya pun akan khusus. Orang yang sedekah 2.700.000, orang yang berkurban 2.700.000, kurban 2.700.000 itu jauh lebih besar pahalanya. Siapapun yang punya kelapangan dia berkurban. Jangan terlalu berhitung akan apa yang ada pada dirinya. Dia punya kemampuannya, sudah dia berkurban. Karena kurban yang dia lakukan itu mendatangkan ganjaran pahala yang sangat-sangat besar. Sekali lagi, sampai ulama itu berbeda pendapat, apakah dia wajib atau sunnah muakkad. Minimal dia jatuh kepada sunnah muakkad, bukan sunnah biasa, bukan sunnah yang biasa, bukan yang sunnah yang diremehkan, tidak. Jangan berpikir, oh ini sunnah aja, ada masalah, ada berkurban. Dia punya kelapangan, dia berkurban sebagai bentuk rasa syukur dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki yang diberikan Allah itu begitu berlimpah, begitu banyak yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita semua. Kita sampai tidak mampu untuk bisa menghitung berapa rezeki yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi, yang punya kemampuan dia berkurban, karena ini pahala yang begitu besar, pahala yang begitu agung, pahala yang boleh jadi amalan ini yang menyelamatkan kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Ini dua amalan yang besar yang layak bagi seorang muslim untuk memperhatikannya ketika dia berada pada hari-hari bulan Dzulhijjah. 9 Dzulhijjah dia puasa Arafah, yang punya kemampuan untuk berkurban dia berkurban. Sebagaimana Nabi SAW terus berkurban. Nabi itu berkurban bahkan pernah sampai dengan 100 ekor unta. Rasulullah SAW bukan orang yang kaya. Beliau, kehidupan beliau sangat-sangat sederhana, kita tahu.
Kadang beliau kaya dan mayoritas di waktu beliau orang yang miskin. Nabi SAW adalah orang yang tidak pernah berzakat dalam hidupnya. Kenapa? Belum sampai setahun harta beliau sudah habis. Belum sampai setahun tidak sampai untuk mengeluarkan zakat, harta beliau sudah habis. Idealnya, mohon maaf, orang yang berzakat idealnya dia mampu berkorban. Idealnya orang-orang yang mampu berzakat idealnya dia mampu untuk berkorban. Karena ini ibadah yang jauh lebih ringan daripada zakat. Dia punya kemampuan berkorban, ya sudah dia berkorban. Karena dia berada pada hari-hari Dzulhijjah, dan di antara ibadah terbaik ada pada ibadah kurban. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah, dilapangkan oleh Allah untuk menjalankan ketaatan-ketaatan yang diperintahkan. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.